Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah setia Majelis Ta'lim Keluarga Dwi Mingguan Masjid At-Taubah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah, kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan di tempat yang sangat baik dan mulia, yakni rumahnya Allah, di majlis yang juga sangat baik dan mulia, yakni majlis ilmu, majlis dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat atau pertolongannya mulai kita hidup di dunia ini, terlebih saat nanti kita dikumpulkan di hari kiamat dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, materi pengajian pada siang hari ini tentang 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya hari kiamat, dari teriknya hari kiamat, dari kengerian hari kiamat, yang akan ditempatkan khusus oleh Allah di tempat yang penuh dengan keteduhan dan kesejukan. Tempat itu adalah tempat di bawah naungan arasy-Nya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, percaya dengan adanya hari kiamat itu termasuk salah satu rukun iman yang 6. Hari kiamat ini punya banyak sebutan. Disebut dengan hari akhir karena di hari itu adalah hari Allah mengakhiri alam semesta. Itu sudah hari kiamat. Disebut hari kiamat yang artinya berdiri karena di hari itu juga setelah alam semesta dibinasakan Allah, mereka akan dihidupkan kembali dari kematiannya dalam keadaan berdiri di tempat di mana dia terakhir dikuburkan. Disebut juga Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dihidupkan dan berdiri di atas tempat di mana dia dikuburkan. Mereka manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang bernama mahsyar, tempat berkumpulnya manusia,
yang tempatnya beda dengan bumi yang sekarang. Mahsyar itu bumi yang berwarna putih, tidak ada naik, tidak ada turun, rata. Kalau bumi yang sekarang ada jurang, ada gunung, ada naik, ada turun. Mahsyar rata. Mahsyar disebut juga mauqif, karena di mahsyar inilah, mauqif artinya tempat berdiri, seluruh manusia ini berdiri menunggu giliran dihisabnya amal mereka. Berapa hari mereka berdiri? Ribuan tahun dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang. Ketika Rasul menceritakan tentang keadaan hari kiamah, bahwa seluruh manusia telanjang bulat tanpa sehelai benang, Sayyidah Aisyah langsung menangis. Ditanya oleh Rasulullah, Aisyah, kenapa engkau menangis? Aku menangis ya Rasul, karena selama hidupku aku tidak pernah memperlihatkan auratku kecuali kepadamu. Sementara kelak di hari kiamah semua manusia bisa melihat auratku, kata Aisyah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai Aisyah, di hari itu tidak ada seorang pun manusia yang sempat melihat kanan kirinya. Di hari itu seluruh manusia matanya melotot, memandang kosong dengan penuh rasa was-was, takut dan khawatir. Kalau di dunia iya, kita akan bisa tengok kanan kiri kita. Di hari itu tidak ada yang sempat menengok, apalagi sampai melihat kanan kirinya. Mereka disibukkan dengan rasa takut serta khawatirnya. Mata mereka melotot, khawatir dan takut, memikirkan tentang bagaimana hasil hisab amal mereka. Itu hari kiamat. Dan kita wajib yakin bahwa hari kiamat itu hari yang sangat menakutkan, wajib. Jadi kalau ada yang menceritakan keadaan hari kiamat kok sambil tertawa, canda tawa, sehingga yang mendengarkan ini tidak ada rasa takut tentang kengerian hari kiamat, ini bahaya. Bisa menjadikan akidah kita akidah yang tidak benar. Sebab banyak ayat juga hadis di mana Allah serta Rasulullah ini menceritakan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Kita bisa membaca dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu ayat pertama, ini Allah memperingatkan kepada kita tentang hari kiamat. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Manusia, kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhan nas, ini ayat makkiyah, ayat yang Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah. Manusia pada saat itu masih sedikit yang beriman. Makanya Allah menurunkan seruan dengan menggunakan wahai sekalian manusia, bukan wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini
ayat madaniyah, ayat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Rasulullah, karena setelah Rasul hijrah banyak orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhan nasi, sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhanmu. Ketahuilah sesungguhnya zalzalatas sa'ah, gonjang-ganjingnya hari kiamah. Syai'un azim, adalah sesuatu yang agung. Jangan dianggap remeh. Jangan bercerita tentang hari kiamah dengan tertawa, terbahak-bahak sehingga tidak ada rasa takut kepada orang yang mendengarkan cerita tentang hari kiamah. Harusnya disampaikan dengan tegas betapa dahsyatnya hari kiamah. Gonjang-ganjingnya hari kiamah sesuatu yang agung. Di hari itu kata Allah, tarawunaha, kalian semua akan menyaksikan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ibu-ibu yang menyusui sebab saking takutnya di hari itu mendengar gunung meletus di mana-mana, planet sudah keluar dari orbitnya sehingga bertabrakan satu dengan yang lain. Air lautan, air sungai tumpah semuanya ke daratan. Kullu murdi'atin amma arda'at tazhal, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dilempar begitu saja anak yang disusuinya. Wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha, ibu-ibu yang sedang hamil karena begitu stresnya keguguran, bayinya gugur. Anak-anak muda karena demikian takut dan khawatirnya rambutnya beruban. Dalam hadis Nabi jelaskan, taran nasa sukaro, engkau akan melihat manusia di hari itu mereka seperti sedang mabuk, teriak-teriak, lari ke sana kemari, tidak mempedulikan kanan kirinya, anaknya, keluarganya. Mereka mencari keselamatan diri masing-masing. Wa ma hum bisukaro, padahal sungguh mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi siksanya Allah itu sangat pedih dan menyakitkan. Mereka khawatir akan terkena siksa tersebut. Jadi hari kiamah hari yang kita wajib meyakini, hari yang sangat menakutkan. Ini hari dihancurkannya alam semesta, disebut hari akhir juga hari kiamah. Nanti setelah hancur semuanya, yang ada tinggal Allah, nanti kembali dihidupkan. Nah, di saat dihidupkan ini semua manusia dikumpulkan di tempat yang disebut mahsyar dalam keadaan telanjang di bawah terik matahari yang begitu panas. Sebab di hari itu kata Nabi, matahari direndahkan dengan sangat rendah sehingga jarak matahari dan kepala manusia qadra shibrin, kurang lebih 1 jengkal. Silahkan dibayangkan betapa panasnya di hari itu. Di hari ini saja matahari yang jaraknya dengan kepala kita miliaran kilometer, ketika sedang terik kita tidak tahan panasnya. Kelak matahari direndahkan dengan sangat rendah, jarak antara matahari dan kepala manusia qadra shibrin, kurang lebih 1 jengkal. Ada yang menafsiri qadra shibrin 1 jengkal, ada yang menafsiri qadra shibrin ay qadra mailin 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,8 kilometer. Tetap itu sangat dekat. Nah, di hari itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
ada 7 golongan manusia yang tidak ikut kumpul dengan manusia yang lain, tidak ikut merasakan panas dan teriknya hari kiamah. Mereka di bawah keteduhan arasnya Allah. Siapa 7 golongan manusia itu? Nabi jelaskan dalam sebuah hadis, status hadisnya sahih sebab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi jelaskan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan di bawah teduh arasnya Allah, diteduhkan Allah di bawah naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Dalam hadis yang lain, dhilla arsy, naungan Allah yang dimaksud adalah naungan arasnya Allah. Siapa 7 golongan manusia itu? Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang dipercaya oleh orang banyak untuk menjadi pemimpin, dan setiap kebijakannya ini kebijakan yang adil, mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, bukan hanya mensejahterakan pribadinya, mensejahterakan kelompoknya, bukan, tapi kebijakannya untuk kesejahteraan semua rakyat yang dipimpinnya. Imamun adilun, ini kelak tidak merasakan panasnya hari kiamat. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang giat beribadah kepada Allah. Orang tua giat ibadah ya maklum, karena merasa umurnya tinggal sebentar, ajalnya akan segera menjemput, maklum. Ini ada anak muda ibadahnya luar biasa, giatnya, semangatnya mengalahkan yang tua-tua. Pemuda yang seperti ini juga tergolong orang yang berada di bawah naungan arasnya Allah. Rasul itu pernah memberikan resep jika kalian ingin semangat dalam ibadah, dan resep ini disampaikan oleh para ulama dalam nasihat-nasihatnya. Jika kalian ingin punya semangat yang tinggi dalam beribadah, maka sering-seringlah kalian ingat kematian. Kata Nabi, aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah dan sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang bisa memutuskan dan menghentikan segala sesuatu kelezatan, segala kenikmatan dan kelezatan. Sesuatu itu adalah kematian. Man aktsara min dzikril maut, orang yang sering mengingat mati, maka di antara keutamaannya nasyata fil ibadah, dia akan giat beribadah. Dia akan giat beribadah sebab dia sadar dia akan mati dan tidak ada bekal yang bermanfaat untuk dibawa mati, bekal yang bisa menolong dia setelah kematiannya kecuali ibadah dan amal solehnya. Ini pemuda rajin ibadah, hebat. Pemuda rajin ibadah ini juga termasuk manusia yang tidak merasakan panasnya hari kiamat. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya selalu ingat masjid, selalu rindu masjid, tidak sholat 2 waktu saja di masjid, itu rindunya luar biasa. Saat selesai sholat dia keluar masjid untuk mengerjakan pekerjaannya, melanjutkan profesinya. Ini dalam hatinya selalu rindu masjid, kapan lagi Allah panggil aku lewat suara orang yang azan. Sehingga waktu luangnya banyak dihabiskan
untuk beriktikaf dan beribadah di dalam masjid. Untuk beriktikaf dan beribadah. Kita terkadang sering di masjid, tapi dalam masjid main HP, ngobrol, ngalor ngidul, ngerasani wong lah. Ini bukan itu esensinya, tapi esensinya adalah rindu masjid untuk beribadah. Bukan rindu masjid hanya untuk janjian dengan pelanggannya. Nanti ya setelah zuhur kita lanjutkan transaksi kita di masjid. Nah, itu beda lagi. Rindu masjid ini rindu untuk beribadah di dalamnya. Yang berapa? Ketiga. Yang keempat, rajulani, kata Nabi, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Rajulani, dua orang tahabba fillah yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya mereka karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Orang yang saling mencintai satu dengan lainnya, cintanya karena Allah. Cinta orang lain bukan kok karena ketampanan dan kecantikannya, bukan. Bukan kok karena kegagahan dan apa untuk perempuan? Wajah kalau cantik. Kalau tubuh apa? Hah? Kemolekannya, keseksiannya. Yang ya, seksi ya. Bukan. Tapi cinta kepada seseorang karena kesalehannya, karena ilmu yang dimilikinya, karena kedermawanannya. Orang yang mencintai dan menyayangi, karena itu berkumpulnya pun karena Allah. Berkumpul di majelis yang diridhoi Allah, suka berkumpul dengan yang lain di majelis yang diridhoi Allah, majelis zikir, majelis doa, majelis ilmu, majelis sholawat. Berpisahnya pun juga karena Allah. Ketika merasa berkumpulnya sudah mulai memperbanyak maksiat, rela berpisah yang karena Allah. Orang yang seperti ini juga termasuk orang yang selamat dari panasnya hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, kelak ada manusia di hari kiamat yang dimuliakan oleh Allah. Mereka diletakkan di panggung-panggung kehormatan dan kemuliaan. Wujuhuhum nur walibasuhum nur. Cahayanya memenuhi, memancari seluruh tubuhnya. Wajahnya bersinar, pakaian yang dipakai bersinar. Laisu bil anbiya wasyuhada. Mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang mati syahid, mereka juga bukan malaikat. Fayagbatuhumul anbiya wasyuhada wal malaikah. Malaikat, orang mati syahid, para nabi iri dengan mereka. Ini siapa? Bukan nabi, bukan rasul, bukan syuhada. Kok Allah muliakan sedemikian rupa, ditempatkan di tempat-tempat khusus yang bisa dilihat oleh seluruh umat manusia di hari itu, di panggung kehormatan. Yudha'u alaihil manabir, kata Nabi, diletakkan di mimbar-mimbar penghormatan dalam keadaan wujuhuhum nur walibasuhum nur. Wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Nabi, syuhada, rasul iri kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah diantaranya orang yang ketika hidup di dunia mencintai dan menyayangi orang lain karena Allah, juga suka duduk bersama yang karena Allah, berkumpul bersama yang karena Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak melakukan perbuatan tidak baik oleh seorang perempuan, bukan perempuan biasa. Kalau yang ngajak orang perempuan yang tidak cantik nolak, wajar. Wah, nggak ada selera ya. Yang ngajak, kata Nabi, imro'atun datu mansibin wa jamalin. Perempuan yang cantik, sempurna fisiknya,
punya kedudukan tinggi, punya harta banyak. Coba, laki-laki siapa yang tidak kelepek-kelepek kalau diajak perempuan yang seperti itu? Diajak melakukan perbuatan yang tidak baik dan tegas dia katakan, inni akhafullah, maaf, aku gak bisa, aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Kayaknya laki-laki di sini nggak ada yang model ini. Ya. Kalau perempuan biasa yang ngajak, ya dia katakan itu wajar, karena nggak ada selera. Ini yang ngajak perempuan sempurna. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, dan diceritakan dalam Al-Quran. Makanya cerita tentang Nabi dan Rasul yang paling lengkap, mulai kecil sampai dibenci saudara-saudara seayahnya, kemudian dibuang di dalam sumur, ditemukan oleh orang, dijual dengan harga yang sangat murah, dibeli oleh Raja Mesir sampai menjadi anak angkatnya. Raja Mesir punya istri, delalah namanya sama dengan istri saya, Zulaikha. Zulaikha tercantik di Mesir waktu itu. Zulaikha yang situ maksudnya. Yang satu tercantik di Lukmaniyah. Akhirnya ibu angkatnya suka. Nah itu kalau kita baca surat Yusuf paling lengkap itu. Sampai akhirnya di penjara 13 tahun. Diberi Allah ilmu bisa menafsiri mimpi, yang dengan ilmunya itu akhirnya dikeluarkan dari penjara, diamanati jadi menteri keuangan, akhirnya menjadi raja. Itu paling lengkap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saat mulai menganjak remaja, ketampanannya mulai terlihat, kegagahannya mulai nampak, ibu angkatnya yang bernama Zulaikha itu jatuh cintrong luar biasa. Jatuh cinta. Diceritakan dalam Al-Quran, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Suatu ketika ada kesempatan Nabi Yusuf dimasukkan di dalam kamar pribadinya Zulaikha. Setelah masuk dikunci, ini Quran yang cerita. Dikunci, diajak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini ibu angkatnya. Qala ma'adallah. Nabi Yusuf langsung tegas mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Innahu Rabbi, dialah Tuhanku, ahsana maswai, tempat terbaik untuk kembali. Innahu la yuflihul zalimun, sungguh tidak akan bahagia orang-orang yang zalim. Tapi dalam ayat selanjutnya itu Allah ceritakan sebab Zulaikha itu memang cantik, Nabi Yusuf juga tampannya luar biasa, sampai sebagian ulama menceritakan ketampanannya Nabi Yusuf itu bagaikan matahari. Andaikan ketampanan laki-laki seluruh dunia itu adalah matahari, yang separuh milik Rasulullah, yang 1/4 milik Nabi Yusuf, yang 1/4 dibagi wong sak donya. Jadi kalau ada orang yang merasa tampan itu 1/4 dibagi orang sedunia, itu Nabi Yusuf. Nah dalam ayat selanjutnya itu Allah ceritakan wajar manusia itu. Apa yang Allah ceritakan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya saat momen di dalam kamar itu ada hasrat yang luar biasa Zulaikha kepada Nabi Yusuf, begitu juga sebaliknya. Nabi Yusuf juga ada hasrat karena laki-laki normal. Tapi karena Nabi Yusuf calon nabi, dilindungi oleh Allah, laula ar-ra'a burhana rabbi, kok seandainya tidak ada tanda-tanda khusus dari Tuhannya kepada Nabi Yusuf.
Tanda-tanda itu apa? Tiba-tiba dalam hatinya ada rasa takut luar biasa. Kok seandainya tidak, maka perbuatan terlarang itu akan terjadi. Ini calon nabi. Lah manusia biasa diajak perempuan yang apa tadi? Zatu jamalin wa mansabin, cantik, sempurna, nasabnya tinggi, derajatnya tinggi. Zulaikha itu cantik, sempurna, kaya, apalagi ada semua. Tapi dia mampu menolaknya dengan tegas, mengatakan jangan, ini dilarang Allah, ini akhafullah. Sungguh aku takut pada Allah. Ini laki-laki yang bertakwa. Kalau laki-laki hidung belang, rugi kalau tidak dilayani. Ya, tadi saya mendengar bisikannya. Nah, jadi orang laki-laki, tapi ulama ahli hadis menjelaskan hadis ini, meskipun redaksinya Rasul katakan laki-laki yang diajak melakukan perbuatan terlarang oleh perempuan yang cantik dan punya nasab, punya harta, meskipun redaksinya itu, tapi hadis ini juga untuk perempuan. Perempuan yang diajak laki-laki tampan, kaya, sempurna, punya jabatan, lalu dia katakan, maaf bang, ini dilarang Allah. Kira-kira begitu Pak Edi ya? Maaf bang, ini dilarang Allah, saya nggak mau. Laki-laki dan perempuan seperti itu juga termasuk laki-laki dan perempuan yang diselamatkan dari panasnya hari kiamat. Yang kelima, itu yang kelima ya. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang dalam bersedekah senang, suka menyembunyikan sedekahnya, senang suka merahasiakan sedekahnya, saking tersembunyinya dia bersedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya itu bersedekah, bisa menyembunyikan sedekahnya dari tangan kirinya, apalagi orang lain. Dan itu tradisi para salafus soleh. Sebab keutamaan bersedekah sir itu luar biasa. Nah kita ini kan tidak, sedekah jarang-jarang tapi selalu ingin disiarkan, selalu ingin diumumkan. Sedekah jarang-jarang, kalau tidak diumumkan dia protes pada panitia. Itu kita. Sedekah seperti itu baik asal niatnya karena Allah. Tapi ada sedekah yang pahalanya lebih dahsyat, yaitu sedekah yang ketika bersedekah dia berusaha, tidak ada yang tahu dia bersedekah kecuali Allah. Kemudian setelah bersedekah dia tak pernah mengungkit-ungkit sedekahnya, dan dia memilih orang yang menerima sedekahnya adalah mereka yang benar-benar menggunakan sedekahnya di jalan Allah, bukan tukang mabuk dikasih sedekah, apalagi sambil ngomong nih nanti malam buat mabuk. Nah itu bukan sedekah, malah berdosa. Sebab apa? Menolong orang lain berbuat maksiat. Disembunyikan, tak pernah mengungkit-ungkit, dan tidak pernah menyakiti hati siapapun yang menerima sedekahnya. Karena banyak orang yang bersedekah sebab merasa sudah sedekah banyak kepada si fulan, dia seenaknya sendiri kepada si fulan. Kadang waktu ngasih sedekah pun dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Tak masuk sedekah yang seperti itu. Sedekah yang dirahasiakan, kata Nabi, sampai tangan kirinya pun tidak tahu, apalagi orang lain. Orang yang selalu bersedekah dengan cara ini, dengan cara sir, dengan cara rahasia, ini juga termasuk manusia yang diselamatkan dari panasnya hari kiamat. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, berzikir ikhlas karena Allah, berzikir terkadang mencari tempat yang sepi, yang sunyi, yang tahu dia berzikir hanya dia dan Allah. Di tengah-tengah zikir menetes air matanya. Kenapa menetes? Kenapa menangis? Ingat dosa-dosa di masa lalunya.
Kenapa menetes? Kenapa menangis? Memikirkan apakah nanti saat datangnya ajal dia masih tetap beriman atau tidak. Memikirkan apakah nanti setelah mati di alam kubur merasakan nikmat atau siksa kubur. Yang dipikirkan, yang dikhawatirkan urusan akhirat, bukan urusan dunia, bukan urusan besok anakku makan apa, bukan urusan kalau aku mati anak-anakku nanti makan apa, bukan. Yang dipikirkan dan ditanyakan kepada anak-anaknya setelah dia merasa mau meninggal dunia, bukan kok dia bertanya, wahai anak-anakku, ma ta'kuluna mim ba'di, kalian ini sudah besar, gak ada yang sudah kerja, kalian nanti makan apa, bukan. Tapi yang ditanyakan kepada mereka, ma ta'buduna mim ba'di, sebagaimana saat Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya dikumpulkan seluruh anak-anak cucu-cucunya, dan Nabi Yakub bertanya kepada mereka, bukan kok bertanya, kalian tidak ada yang punya pekerjaan jelas, nanti kalau aku tinggal mati kalian makan apa, bukan. Tapi ma ta'buduna mim ba'di, setelah aku mati kalian nanti apakah masih tetap menyembah Allah sebagaimana saat aku masih hidup, atau kalian tidak menyembah Allah? Menangis ingat urusan akhirat, menangis khawatir dan takut nasibnya di alam akhirat ini mendapatkan nasib yang buruk. Ini 7 golongan manusia, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang Rasulullah sampaikan lewat hadis ini. Sungguh tergolong manusia yang beruntung, sebab di saat manusia yang lain merasakan terik dan panasnya hari kiamat, mereka merasakan keteduhan dan kesejukan yang luar biasa di bawah naungan arasy-Nya Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang giat beribadah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu rindu masjid untuk beribadah. Yang keempat, orang yang saling mencintai, menyayangi, berkumpul, berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak lawan jenisnya, yang lawan jenisnya ini sempurna, laki-laki gagah, tampan, rupawan, berduit, perempuan cantik, molek, seksi, berduit dan juga punya jabatan, tapi tegas dia tidak mau menerima ajakan maksiatnya. Dia katakan ma'adallah, seperti Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang sedekah dengan cara yang sir. Dan yang ketujuh, tadi keenam ya, yang ketujuh adalah orang yang berzikir pada Allah, ikhlas hatinya karena Allah, khalian, berzikir di tempat yang sunyi sepi. Fafadat ainah, air matanya mengalir, memikirkan, khawatir, takut akan nasib urusan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa tergolong salah satu dari 7 manusia ini, sehingga kelak di hari kiamat kita tergolong manusia yang selamat dari panas dan teriknya hari kiamat, dari kengerian hari kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.